Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dan mahasiswa yang baik dan budiman, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang tujuan pidato dan analisis pendengar. Sebenarnya apa kita berpidato atau berorasi dan apa namanya yang lain, tetapi bagaimana kita juga menempatkan diri sebagai pendengar. Pada konteks ini saya akan menjelaskan bagaimana orang itu menjadi dua atau membelah diri pada satu kesempatan menjadi speaker atau pidato atau pembicara, tetapi dia juga menjadi sebagai pendengar, sehingga ada yang disebut dengan analisis pendengar. Oke, kita pahami dulu bahwa pidato dalam konteks ini ialah disebut sebagai ucapan dengan susunan yang baik. Untuk apa? Disampaikan kepada orang lain dalam jumlah yang banyak. Jadi, menyampaikan ide-ide dengan susunan narasi yang baik dan bagus supaya ide-ide tersebut disampaikan kepada orang banyak. Oleh sebab itu, pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan yang positif. Bagi siapa? Bagi pendengar pidato tersebut. Jadi, orang yang melakukan orasi, pembicara, atau berpidato, itu akan baik ketika dia mempunyai kesan positif terhadap pendengarnya. Sehingga para pidato atau speaker itu harus mengerti betul bagaimana selera pendengarnya, seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Oke, apa sih sebenarnya tujuan pidato? Tujuan pidato sebenarnya secara singkat itu ada 3. Pertama, memberitahukan atau informatif. Jadi, apa itu memberitahukan? Memberitahukan ide-ide atau ajaran-ajaran, atau memberitahukan hal-hal yang bersifat positif atau hal-hal yang belum sebelumnya tidak diketahui kepada audiens atau kepada pendengarnya. Itu adalah tujuan pertama. Sifatnya masih informatif, masih sederhana. Terus yang kedua apa? Bisa juga tujuan pidato itu mempengaruhi. Ini pidato yang sudah masuk pada ranah dialogis atau pidato-pidato yang mempunyai satu tujuan tertentu untuk mempengaruhi seseorang. Jadi atau yang disebut persuasif, sehingga para orator-orator yang baik itu setidaknya masuk kepada tujuan yang kedua, bagaimana kita memberikan pengaruh sehingga pengaruh itu mempunyai kesan kepada pendengarnya yang sangat positif. Yang ketiga itu menghibur atau rekreatif. Ada model pidato atau tujuan pidato itu orang hanya menghibur saja. Kita bisa mengambil beberapa gambaran dari beberapa pidato yang pernah ada. Katakanlah seperti Gus Dur, itu ketika berpidato dia rekreatif atau dapat menghibur, sehingga tujuan yang ingin disampaikan itu tersampai kepada audiensnya. Ini yang harus diperhatikan dalam konteks berpidato atau dalam konteks berorasi atau menyampaikan gagasan atau ide. Oke. Kalau kita menganalisis struktur materi, apa sih seharusnya struktur materi-materi yang akan disampaikan? Analisis struktur materi ini berbicara tentang bagaimana ruangan pidato atau materi-materi yang akan digunakan dalam pidato. Maka kita harus menyadari betul siapa lawan bicara atau audiens. Itu kita harus pahami bagaimana sih karakter audiensnya. Kalau audiensnya itu audiens akademisi, maka materi yang harus disampaikan itu harus bersifat akademisi. Ini akan berbeda ketika audiensnya itu non akademisi, katakanlah seperti ibu-ibu pengajian atau di pondok pesantren atau yang lainnya. Maka kita harus menyajikan materi-materi itu dengan gaya yang sesuai dengan style audiensnya. Terus yang ketiga, materi pembicaraannya. Materi pembicaraan itu berbicara tentang kontennya, konten yang harus disampaikan. Katakanlah begini, kita akan mengaji atau kita akan menyampaikan konten-konten tersebut pada mahasiswa, maka
konten itu harus bersifat struktural, logis, dan juga radik. Nah, ini. Kenapa? Karena mahasiswa itu kecenderungannya mempunyai rasa ingin terus mengetahui, apalagi mahasiswa AFI seperti itu ya. Tetapi ini akan berbeda ketika penyampaian itu dilakukan kepada santri. Kontennya itu tidak harus bersifat yang yang struktural dan lain sebagainya, konten-kontennya. Maka di ruang lingkup yang lebih umum, katakanlah santri, majelis taklim dan lainnya, itu akan lebih bebas kontennya. Maka menarasikan konten itu lebih bebas, tidak struktur, dan itu tidak ada masalah. Terus pada waktu apa kita itu berbicara? Jangan-jangan katakanlah pada waktu milenial, ini berkaitan dengan zaman, katakanlah seperti itu, atau waktu perbicaraannya kapan, siang atau pagi, sore atau malam, itu harus diperhatikan betul. Terus tempat ini menjadi penting untuk menyampaikan tujuan-tujuan dari ide yang akan kita berikan kepada audiennya. Kalau tempatnya itu sangat kumuh dan tidak bersahabat atau sangat tidak menjanjikan, maka analisis pidato atau analisis struktur materi itu akan gagal. Pidato yang akan kita sampaikan, ide-ide yang akan kita berikan itu akan gagal. Karena apa? Audiennya itu sudah tidak merasa nyaman dengan tempat seperti itu. Lebih lanjut, ada analisis struktur audien. Analisis struktur audien itu kita harus menilai atau mempertimbangkan betul jumlah audiennya itu berapa. Katakanlah kalau dalam gedung yang sangat besar. Kalau gedung yang sangat besar, kita jangan duduk biasa atau tidak menggunakan mic. Itu akan mempengaruhi para audien. Karena apa? Audiennya itu sangat besar ya. Maka keharusan setidaknya kita itu berjalan, berdiri menunjukkan bahwa kita itu ada, atau menggunakan mic. Terus usia itu sangat mendukung dalam analisis pidato atau analisis audien kita. Berapa usia audien yang akan kita sampaikan? Katakanlah umur 13 atau umur 60, 30, 20. Itu harus dibeda-bedakan analisis kontennya atau struktur kontennya itu. Terus agama, ini juga mempengaruhi betul. Apalagi agama itu bersifat dogmatik yang harus kita perhatikan. Sebenarnya kalau saya berbicara tentang katakanlah filsafat agama di ruang-ruang umum itu baik apa tidak? Oh, sangat kurang baik. Karena apa? Masih sensitif. Atau profesi itu harus diperhitungkan betul dalam struktur analisis audien ya. Analisis struktur audien itu memperhatikan profesi audien kita itu siapa? Para juragan atau para karyawan atau para akademisi atau santri. Itu harus diperhatikan betul. Boleh kita tidak memperhatikan, tapi kita harus melihat konten kita ya, konten kita yang akan kita bicarakan. Itulah komunikasi atau pidato dan analisis yang harus kita perhatikan. Pada akhirnya kita bisa berkata seperti ini atau bisa simpulkan bahwa setiap pembicara atau speakers atau siapa saja, orator atau siapa saja harus memperhatikan tujuan yang akan disampaikan. Kita harus perhatian betul. Sebenarnya saya ini ingin berbicara apa? Ide besarnya itu apa? Itu harus diperhatikan dalam menyampaikan dalam konteks komunikasi dan retorika. Yang kedua, setiap pembicara harus mengukur kemampuan audien, ya. Mengukur kemampuan audien, maka kalau audiennya itu cukup diberikan satu porsi, maka jangan ditambah 2 porsi. Itu hanya sia-sia bagi kita. Ada dalam satu ungkapan bahasa Arab, berkatalah dengan akal pembicaranya, atau berkatalah dengan kadar lawan bicara. Yang ketiga ialah setiap pembicara harus mengetahui konteks pembicaraannya. Di mana kita berbicara, dalam konteks apa berbicara, itu harus diperhatikan betul supaya apa? Tujuan dari
orasi kita, pidato kita dengan memperhatikan audien itu terpenuhi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.